dan penerangan nanti. Jadi berharap kita berdepan dengan Alkitab segala dari sini akan masing-masing dan ikuti dan selamat belajar bersama. Silakan Pastor. Ya, terima kasih Deacon Simeon. Shalom, selamat petang kepada kita semua. Saya harap suara saya jelas melalui komputer MacBook saya malam hari ini. Seperti biasa, cuma malam ini bukan biasa-biasa karena ini satu permulaan yang baru. Ini adalah kelas Alkitab umum dan tetapi terbuka kepada remaja. Saya lihat macam tidak ramai atau belum lagi remaja menyertai. Ini macam testing ini, percobaan. Dan saya terus masuk dalam tajuk kita. Kita akan belajar kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama di dalam Alkitab kita. Dalam kitab Kanon Perjanjian Lama, kitab pertama dari 39 kitab-kitab Perjanjian Lama, ataupun kitab yang pertama dari seluruh 66 kitab dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama ini dibawa gulungan 5 kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab-kitab Taurat, The Law of Moses, atau Torah dalam bahasa Ibrani. Penting juga kita mengerti perkataan Torah. Biasanya kalau dalam bahasa Yunani, nomos itu adalah law, macam hukum. Tetapi kalau Torah dalam bahasa Ibrani mungkin lebih tepat diterjemah sebagai petunjuk atau instruction. Jadi kitab-kitab Taurat ini, khususnya kitab Kejadian, memberi kita petunjuk kepada Allah. Petunjuk bagaimana kita hidup, bergaul, bersekutu dengan Allah, dan juga hidup sosial satu dengan yang lain di dalam dunia ini. Dan kitab Nabi Musa ini 5, jadi Kejadian itu pertama. Dan di dalam kitab Kejadian ada 2 bahagian utama. Bab 1 sampai bab 11 itu kalau dalam bahasa Inggris disebut primary history. Itu adalah sejarah mungkin asal usul ciptaan dunia atau kosmos, the creation of the universe. Jadi itu dalam bab 1 sampai bab 11. Dari bab 12 baru panggilan Abraham, itu lebih kepada bagaimana Tuhan melalui Abraham akan memanggil suatu bangsa, keturunan Abraham akan menjadi bangsa Israel dari 12 anak-anak Yakub. Itu dari panggilan Abraham, itu mulai dari bab 12 sampai bab 50. Sebenarnya ada 3 tokoh utama dari bab 12 sampai bab 50. Ini cuma introduksi. Jadi bagi saya pun cukup penting juga, sebab sebelum kita lihat secara detail bab 1 sampai bab 2 ayat 3 malam hari ini hanya introduksi. Dan tokoh-tokoh iman ini dari bab 12 sampai bab 50, bab yang terakhir dalam kitab Kejadian, menceritakan 3 tokoh utama: Abraham, Yakub, dan Yusuf. Ishak diberi lebih kurang 2 bab, 25 dan 26. Hanya 2 bab lah, jadi macam dia minor character. Paling-paling sebab kalau dalam ini istilah movie atau wayang, dia hanya supporting actor saja. The main actors are Abraham, Jacob, and Joseph. Lebih mungkin 11-12 bab setiap tokoh iman. Jadi cerita yang merangkumi sejarah permulaan pembentukan umat Israel melalui Abraham dan keturunannya. Oke, ini secara ringkas. Dan sekarang kita lihat bab yang pertama dan bab yang kedua sebenarnya adalah satu unit dalam teks
kitab Kejadian ini mengenai cerita atau kisah penciptaan di creation account. Ada dua kisah di sini. Yang pertama akan berakhir pada bab 2 ayat 3. Nanti dari bab 2 ayat 4 kita akan lihat ini minggu hadapan, menceritakan tentang kisah ciptaan Adam dan kemudian Hawa, Adam and Eve. Memang kisah yang pertama juga menceritakan tentang Adam, cuma itu lebih merangkumi ciptaan seluruh kosmos atau universe, sehingga kemudian fokusnya dalam bab kedua adalah ciptaan Tuhan umat manusia. Ya, saya tidak tahu sama ada SU boleh bentangkan ini nota, tapi kalau tidak ada pun saya sudah sediakan nota yang mungkin next week saya akan lebih awal beri kepada kita. Nanti selepas kelas ini saya akan send kepada kita. Jadi ada 14 perkara dalam malam ini. 14 ini mungkin satu angka yang baik. 2 kali 7 pasti selalu ceritakan ini 7. Dan kita juga tahu bahwa ciptaan dunia atau langit dan bumi ini ada urutan 7 hari. Hari yang ke-7 Tuhan menyelesaikan pekerjaan ciptaannya dan dia berehat. Itu bab yang kedua dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan ada 14 poin ya. Jadi saya akan teruskan dulu, nanti 2-3 poin saya akan beri masa untuk kita bertanya. Sekarang adalah nama kitab ini. Kenapa ada ini perkataan Kejadian? Ini bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Ibrani, dalam 5 kitab Nabi Musa, kalau Alkitab, the Jewish Bible, the Hebrew Bible, mereka biasanya ambil perkataan yang pertama dari kitab itu, menjadikan itu tajuk kitab itu. Perkataan pertama dalam kitab Kejadian adalah Bereshit. Dalam nota saya yang ketiga, Bereshit. Dan ini bermakna pada permulaannya, in the beginning in English, Bereshit. Inilah nama kitab dalam bahasa Ibrani, dalam kanon bahasa Ibrani atau Jewish Bible. Kalau dalam bahasa Yunani itu origin atau Genesis, dari mana kita dapat perkataan Genesis ini adalah asal usul segala sesuatu lah, dari mana datangnya langit, bumi, manusia dan sebagainya. Itulah nama. Jadi kitab Kejadian ini atau Genesis ini kita sebenarnya petik dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani adalah pada mulanya, in the beginning, Bereshit. Mungkin pastor mau baca sebab kalau belajar bahasa Ibrani bab pertama sampai bab ketiga biasanya tahun 1 mesti bukan juga hafal, tapi bila saya belajar bahasa Ibrani dari bab 1 sampai bab 3, itulah bahan setelah grammar. 1,5 semester itu belajar grammar bahasa Ibrani, nanti akan translate, terjemah 3 bab pertama kitab Kejadian. Saya cuma baca saja. Bereshit bara Elohim es Hashamaim wa es Haaretz. Inilah ayat pertama dalam Alkitab kita. Jadi kadang-kadang kamu dengar kalau khotbah pasti sebut bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Adalah baik kalau semua orang Kristian tahu sedikit lah, apalagi ayat pertama kan dalam Alkitab kita. Kalau kita tahu Hebrew first sentence, macam inilah original dia. Bereshit, bara adalah cipta, Elohim, Tuhan atau Allah. Es adalah itu direct object marker. Hashamaim itu surga, langit. Wa es haaretz, haaretz adalah bumi. Tidak perlu pasti jelaskan itu, cuma saya mau kamu dengar itu ayat pertama bagaimana. Itu poin yang pertama, nama Alkitab pertama ini atau kitab pertama ini, dan juga bunyi ayat yang pertama, Bereshit bara Elohim
es Hashamaim wa es Haaretz. Dan poin yang kedua, kalau tentang struktur adalah penting kita lihat struktur pembahagian teks firman Tuhan. Jangan kita bersandar kepada pembahagian yang kita lihat sekarang bab-bab begitu. Sebenarnya kalau tentang bab-bab ayat-ayat ini abad yang ke-13 baru itu ada seorang bishop dari England. Dialah yang pertama memberi ini chapter and verses. Abad yang ke-13. Pada mulanya bila Alkitab ditulis, tidak ada bab, tidak ada ayat. Jadi bukan senang untuk membacanya. Cuma pastor mau ceritakan di sini sebenarnya bahagian pertama dalam bab yang pertama itu berakhir bukan ayat yang terakhir bab yang pertama, tetapi berakhir pada ayat yang ketiga bab yang kedua. Sebab dalam nota saya dah tulis Kejadian bab 2 ayat 4. Demikianlah macam lebih senang saya send itu, macam senang sikit kalau saya send tu nota dengan kamu. So macam susah kalau kamu ikut kalau tidak ada nota. Boleh tak bagi saya setengah minit? Okay. Sudah ada presentation di sini. Ya, lebih senang kamu lihat itu nota. Jelas atau tidak? Saya minta respon supaya saya jangan panjang sudah saya cakap nanti kamu semua tidak dapat ikut. Itu nota jelas ke itu? Cukup besar, kamu boleh baca. Coba kamu lihat Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat ini bab 2 ayat 4. Ini memulakan kisah ciptaan yang kedua tentang Adam dan Hawa. Okay. Tapi yang menarik di sini adalah perkataan Indonesia itu riwayat, tapi sebenarnya riwayat itu macam agak jauh daripada bahasa aslinya. It's actually generations. Inilah asal usul bagaimana tercipta atau terjadinya langit dan bumi. Generations or origins. Kalau riwayat itu macam kisah hidup seseorang begitu. Okay? Jadi ada jauh sikit. Jadi pastor selalu rujuk ini sebab ini Bible study, apalagi kelas Alkitab umum. Saya harap kamu dapat sesuatu yang lebih solid lah berbanding dengan kamu hanya membaca renungan atau dengar khotbah pada hari Minggu. Dan kalau khotbah pun saya jarang cuba terlalu mendalami itu firman Tuhan sebab khotbah itu orang mendengar saja sebab tidak begitu senang untuk bertanya. Tapi dalam kelas saya akan cuba lebih detail dan jelaskan poin-poin tertentu sebab senang sikit kamu bertanya kalau kamu tidak memahaminya. Okey, poin yang saya mau kemukakan, poin yang kedua adalah bahagian teks ini adalah bermula ayat 1 bab 1 sampai bab 2 ayat 3. Okay. Sekarang poin yang ketiga Bereshit. Pada mulanya Allah, Elohim itu sebenarnya Tuhan. Kadang-kadang inilah mungkin satu seminar 5 jam pun susah saya jelaskan ini dua perkataan Allah dan Tuhan. Cuma Elohim is God. Dalam bahasa Ibrani itu kalau Elohim itu kalau English itu God, Tuhan. Kalau dalam bahasa English lah. Tapi dalam terjemahan kita kadang-kadang Allah dan Tuhan kadang-kadang sama. Jadi kalau nanti kamu mau tanya, sila bertanya. Jadi di sini mengatakan bara itu langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. It is a statement. Ini satu pernyataan. Allah yang menciptakan surga, langit, Hashamaim, dan bumi. Cuma satu kenyataan. Itulah kadang-kadang ini menuntut iman kan. Sebab kalau kamu tidak percaya Alkitab, mungkin susah mau percaya Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Tapi kita orang Kristen mungkin kita percayalah sebab kita ada Roh Kudus. Tapi kalau orang dunia yang belum mengenal Tuhan,